hanyalah titipan dari Allah, hanya anugerah dari Allah, semuanya adalah milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Jangankan hartanya, jangankan misalkan nasabnya, rupawannya, amal yang baiknya, kita sendiri adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang pertama, itu cara menghilangkan sifat sombong. Karena kita harus serius ini, harus serius bisa sampai menghilangkan sifat sombong sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang kedua, cara menghilangkan sifat sombong itu adalah lakukan sesuatu yang berlawanan dengan sifat sombong itu sendiri. Jadi cara yang kedua untuk menghilangkan sifat sombong itu adalah dengan melakukan amal-amal yang bertentangan dengan yang menjadikan kamu sombong. Contohnya misalkan kalau seorang bos kan biasanya duduk di kursi ketika orang bekerja, kan? Nah, supaya bisa menghilangkan sombong itu justru dia harus melakukan sesuatu yang berlawanan. Jangan duduk di kursi tapi ikut terjun dengan karyawannya. Itu. Misalkan dengan contoh berkhidmat, menyapu, ngepel, nyuci piring, nyuci pakaian. Kan sekarang mah kadang kita lihat teman yang lagi jemur juga kan, kita suka nanya, lagi lahiran Pak istrinya, gitu. Padahal justru itu diantara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hidmati ahlihi. Rasul itu suka membantu istrinya, itu. Suka membantu pekerjaan-pekerjaan rumah, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, misalkan nyebokin anak, itu diantara. Yang kedua, cara menghilangkan sifat sombong, gitu. Jadi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifat sombong. Misalkan kalau kita merasa diri besar, kalau menyapu maka menyapulah. Kan takabur itu merasa diri besar, merasa diri tidak pantas, maka pantaskanlah. Oh, saya ini tidak pantas untuk menyapu, maka pantaskanlah untuk menyapu. Kalau kita ingin menghilangkan sifat sombong. Nah itu, jadi ada dua cara menghilangkan sifat sombong. Yang pertama, tanamkan bahwa semua potensi yang tadi, apa diantaranya? Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah banyak pengikut, yang ketiga adalah tampan rupawan, yang keempat adalah nasab, yang kelima adalah amalnya lebih baik, yang keenam adalah pintar. Nah, yang enam tadi itu adalah merupakan potensi-potensi yang bisa membuat seseorang terjangkit sifat sombong, dan cara melawannya adalah harus menanamkan di dalam diri kita bahwa semua itu adalah milik Allah. Yang kedua adalah dengan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan sifat sombong itu. Kalau misalkan dari banyak harta, orang yang banyak harta kan biasanya jadi bos kan, maka lakukanlah sesuatu yang biasa dilakukan oleh karyawannya. Itu. Begitu juga bagi orang yang banyak pengikut, maka lakukan seperti para pengikutnya. Itu. Oleh misalkan orang tampan, orang yang punya kedudukan, itu. Orang yang punya kedudukan misalkan lakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang-orang jelata. Itu. Dan itu juga selanjutnya. Itu. Jadi sekali lagi kita harus serius bisa menghilangkan, mengikis sifat sombong ini, karena sifat sombong ini sangat berbahaya, bisa membuat seseorang tidak masuk surga, baik masuk surganya itu karena paling terakhir, karena dia harus dicuci dulu di dalam neraka karena sifat sombong itu. Hati-hati.
Di dalam neraka itu kan, di akhirat itu bandingannya itu sehari akhirat itu bagikan 1000 tahun di dunia, ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sehari. Itu bandingannya, apa yang dirasakannya. Jadi bagikan 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Karena apanya? Karena saking sengsaranya. Bagi seseorang yang kena siksa di akhirat, dia merasakan setengah hari bagikan 500 tahun, 1 hari bagikan 1000 tahun. Mimma ta'udun, menurut anggapan mereka, padahal kenyataannya tidak. Itu mah hanya anggapan karena saking begitu beratnya siksa nanti di akhirat. Dan dia akan merasakan berapa lama hidup di dunia, yaum aw ba'da yaum. Di dunia itu hanya hidup sehari atau setengah hari. Jadi memanfaatkan hidup yang singkat ini diantaranya adalah dengan mengikis sifat-sifat sombong kan. Gitu. Karena kata Rasul, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Kemudian ada yang bertanya, faqala rajul innar rajul yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Nah, ada sahabat yang bertanya, gimana Rasul katanya kalau ada seseorang yang pakaiannya bagus, sendalnya bagus, kata Rasul, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Seseorang yang pakaiannya bagus bukan berarti dia sombong, orang yang sendalnya bagus bukan berarti dia sombong. Yang sombong itu adalah yang tadi, raddul haq wa ghamtun nas. Kalau misalkan memakai pakaiannya misalkan yang jutaan, bahkan puluhan juta, kemudian dia bangga dengan pakaian itu, nah itulah baru yang sombong. Kalau dia memakai pakaiannya yang bagus itu karena dia merasa bahwa dia ingin dipandang oleh Allah karena Allah itu indah, nah itu yang tidak sombong, justru yang bagus. Itu yang tidak baik itu ketika dia memakai sendal yang mahal, dengan sendalnya itu dia membuat tinggi hati, membuat dia sombong. Itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi intinya adalah ke bagaimana niat kita. Gitu. Walaupun bajunya mahal, walaupun bajunya bagus, tapi karena semata-mata ingin dipandang oleh Allah, itu bagus sekali. Karena Allah itu jamal, Allah itu indah. Sudah jam 6. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup. Jadi sekali lagi, saya ini sebagai menasihati, terutama menasihati diri sendiri, ya mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong itu, karena sifat sombong itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya kan, sangat berbahayanya sampai membuat seseorang itu tertolak untuk masuk surga. Sekali lagi, kenapa tertolak masuk surganya? Karena orang yang sombong itu susah melakukan sesuatu yang paling banyak membuat seseorang masuk surga. Yang paling banyak membuat seseorang masuk surga itu adalah apa? Husnul khuluq kan? Akhlak yang baik itu. Di akhlak yang baik itu diantaranya apa? Orang yang suka mengucapkan salam ketika bertemu, karena al-badi bisalam bari'um minal kibir. Orang yang memulai mengucapkan salam adalah dia akan terbebas dari sifat sombong. Maka diantaranya latihannya ini, coba ketemu dengan siapapun, tidak usah memandang dia tua atau sesama, sekalipun kepada anak kecil assalamualaikum. Nah itu diantaranya, karena orang yang bisa melakukan itu dia akan terbebas dari sifat sombong. Nah sebelum ditutup, silakan mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita simpulkan saja. Ini materi saat ini adalah tentang haram hukumnya. Haram hukumnya memiliki sifat sombong dan ujub. Kalau sombong itu adalah tadi raddul haq wa ghamtun nas. Kalau ujub itu bangga dengan diri.
Dan kalau ujub itu adalah bangga dengan diri. Bahkan di dalam, karena ini adalah sifatnya sifat hati, ini sesuatu yang sangat pelik. Sampai sangat peliknya kita kadang tidak merasa bahwa hal itu merupakan suatu kesombongan, bahwa hal itu merupakan suatu sifat ujub. Termasuk ada seseorang yang dia bangga kan, karena al-ujbu bitarkil uji, dia merasa bangga karena sudah tidak bangga. Nah itu, sampai ada istilah seperti itu, alhamdulillah saya mah sudah tidak sombong lagi, justru sombong itu. Alhamdulillah saya sudah tidak ujub lagi, sekarang justru ujub. Nah itu al-ujbu bitarkil, ini merupakan sesuatu yang sangat pelik dan harus kita sadari, senantiasa kita sadari, karena saking peliknya. Dan banyak seseorang yang tidak menyadari hal itu gitu. Dan intinya yang tadi poin-poinnya kita harus menyadari potensi-potensi yang bisa menimbulkan sifat sombong itu ada 6 menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah harta, yang kedua adalah banyak pengikut, kasratul ittiba, yang ketiga adalah al-jamal, tampan atau cantik, dan ini kebanyakannya dirasakan dialami oleh para wanita. Yang keempat adalah nasab, itu yang kelima amalnya lebih baik, kemudian yang keenam adalah alim atau dia merasa lebih pintar. Nah, cara untuk menghindari agar potensi-potensi yang tadi tidak menimbulkan sifat sombong, maka rasakan, tanamkan di dalam diri kita bahwa semuanya itu baik harta, banyak pengikut, tampan, nasab, amal yang baik ataupun alim, semuanya itu adalah hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Termasuk jangankan hal itu kitanya sendiri adalah milik Allah. Yang kedua, lakukan amal-amal yang bertentangan dengan sesuatu yang menjadikan kita sombong. Itu yang kedua, lakukan amal-amal yang bertentangan dengan sifat sombong itu sendiri. Contohnya diantaranya adalah berkhidmat, itu, membantu, melayani. Itu. Kalau kita merasa tinggi, maka lakukan sesuatu yang sifatnya rendahan gitu. Nah, intinya kenapa seseorang tidak masuk surga dengan sifat sombong? Karena yang pantas memiliki sifat sombong itu adalah Allah. Bahkan Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, ar-rida'u al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang merampas selendang Allah, maka Allah akan mengadabnya. Kita umpamakan seorang raja yang memakai mahkota, kita rebut mahkotanya kemudian kita pakai, maka pasti raja itu akan mengusir kita, bahkan mungkin akan membunuh kita. Nah, ini Allah yang memiliki alam, bahkan yang memiliki kita sendiri, kita rampas selendangnya. Bagaimana Allah tidak marah? Gitu. Jadi sangat tidak pantasnya seseorang melakukan kesombongan karena seakan-akan dia merampas selendang Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semuanya, menjaga kita semuanya dari sifat sombong ini, sehingga kita bisa pantas masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.